Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasaqadan atimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib fa insyaallah salat isya Masjid Baitul Haq Ketintang Permai Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa taala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat ilmu, nikmat waktu, nikmat keluarga, bahkan bisa melangkahkan kaki untuk bisa sholat fardu berjamaah di Masjid Baitul Haq, bagian dari nikmat. Karena tidak semua bisa ikut sholat berjamaah pada waktunya. Mungkin masih dalam safar perjalanan atau adanya udzur dan kegiatan, maka bersyukur. Semoga langkah yang kita gerakkan ini dan waktu yang terluangkan ini tercatat sebagai pemberat timbangan amal ibadah kita masing-masing. Amin. Salam dan sholawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun optimal di dalam meneladani beliau, sehingga kita bisa mampu mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, mungkin pertemuan ini tidak bisa satu kali, mungkin harus beberapa kali, karena yang saya ambil tema saat ini adalah menggapai derajat ibadur rahman. Allah memberikan pangkat tambahan kepada orang-orang beriman. Itu disebut ibadur rahman. Dari kata abdi, ibadur, hamba. Rahman Allah yang maha pengasih. Berarti derajat ibadur rahman itu adalah hambanya Allah yang maha pengasih. Nah, ada 11 kriteria untuk mencapai ibadur rahman. Gak tahu, mungkin gak nih sampai 11 itu semua. Kalau cuma disebutkan selesai. Tapi kalau penguraiannya, perlu penjelasannya, nah ini. Berarti mungkin 2 kali lah, paling tidak 2 atau 3 kali pertemuan. Jadi ibadur rahman bagian 1, bagian 2, bagian 3, mungkin begitu. Ya. Nah, orang-orang beriman ini kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian kita menjauhi larangan yang Allah larang. Sehingga apabila kita menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut yang diberikan oleh Allah, kita akan mendapatkan yang disebutkan ganjaran atau pahala. Dan sifat-sifat yang dikemukakan dalam orang-orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan, dia punya pangkat muttaqi, hamba yang bertakwa.
Nah, ketika dia sudah muttaqin dan dia mencapai ada tambahan 11 ini, maka dia diangkat lagi derajatnya menjadi ibadur rahman. Dan janji Allah untuk ibadur rahman ini kebahagiaan tertinggi kelak di surga. Allah Rabbuna wa ta'ala meletakkan ini di surat 25, surat Al-Furqan, di ayat ke-63. Kita bahas ayat Al-Furqan mulai 63 sampai 77. Banyak. Ada 11 sifat di sana. Dan kita akan uraikan ini sebagaimana Rasul Muhammad SAW menguraikan hal ini kepada para sahabat. Saya cuma menyampaikan apa yang Rasul sampaikan para sahabat. Saya menyampaikan ulang di sini dengan tema menggapai derajat ibadur rahman. Dalam surat 25 di ayat 63, Rabbuna wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza qatabahumul jahilu maqalu salam. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu, nah Allah sebut kata di situ ibadur rahmanil ladzina, orang-orang yang disebut oleh hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi ini dengan rendah hati. Rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jadi tawadhu. Jadi Allah tetapkan di sini di ayat 63 ini tawadhu. Tawadhu ini lawannya sombong. Jadi tawadhu ini punya lawan sombong. Jika orang memiliki sifat tawadhu, maka yuhibullah, dia akan mendapat cinta Allah. Wa yuhibunas, dan juga mendapatkan cinta manusia. Karena apa? Tidak sombongnya. Orang yang rendah hati, manusia suka pada dia. Allah pun sangat suka pada dia. Jadi tawadhu ini disukai dua. Hablum minallahnya dia dapat, hablum minanasnya dapat. Berbeda dengan orang sombong, pasti dibenci manusia. Contohnya Yahudi, sombongnya rame-rame. Dan kesombongan Yahudi ini juga gak bisa dielakkan. Karena Allah sendiri sudah memberikan dinaskan. Jadi Yahudi itu dinaskan jadi bangsa yang sombong. Karena disebutkan Allah di surat 7 ayat 4. Surat 17 Al-Isra ayat 4. Wa qadoina bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini walat luna ulun kabiro. Ini ketetapan Allah. Bani Israel itu kami tetapkan dari kitab-kitab terdahulu sampai dengan Quran pasti berbuat kerusakan di muka bumi marrataini 2 kali. Dan mereka akan sombong dengan menyombongkan diri yang makin sombong. Surat 17 ayat 4. Makanya dibenci semua. Yang tidak benci ya golongannya. Maka saudara-saudaraku, ketika Allah Rabbuna wa ta'ala mengatakan tadi, wa ibadur rahmanil ladzina yamsauna 'alal ardi, orang-orang yang menggapai ibadur rahman itu adalah orang yang kalau berjalan di muka bumi ini tawadhu. Bukan rendah diri, beda ya. Tawadhu itu rendah hati. Tidak ada kesombongan. Maka orang-orang yang mampu untuk tidak melakukan kesombongan berjalan di muka bumi ini, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam hadis Bukhari, nomor hadis 29, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Mangkana fi qalbihi misqalu darratin min kibr la yadkhulul jannah." Barang siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi saja, kecil sekali biji sawi, itu tidak akan bisa masuk surga. Jadi kesombongan ini begitu dahsyatnya, sampai-sampai
Rasul mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Gak akan masuk surga apabila seseorang itu dia masih punya kesombongan sebesar biji sawi saja. Mendengar seperti ini, sahabat itu gemetar. 3 sahabat menanyakan 3 perkara berbeda. Yang pertama mereka bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ini baju saya ini dan kami semua mahal, bagus dan ada serat-serat besinya. Apakah kami sombong? Sahabat yang lain nanya soal terompah. Terompah kami ini mahal, bagus. Apakah kami sombong? Sahabat ketiga menanyakan bab tunggangannya, kuda. Kuda kami bagus dan mahal Rasulullah. Apakah kami sombong? Apa jawaban Rasulullah? Qol, innallaha jamil wa yuhibul jamal. Allah itu zat yang indah. Maka Allah mencintai keindahan. Nah, jadi ternyata kalau ada jamaah Baitul Haq pakai sandal harganya 5 juta, itu bukan sombong. Itu tandanya duit-duit. Kalau tidak duit-duit tidak pakai sandal 5 juta. Sehingga kesombongan itu bukan diukur dari kemewahan sesuatu. Sehingga sahabat rada lega. Terus sahabat menekankan pertanyaannya. Ya Rasulullah, ma khobru. Kalau begitu apa itu sombong ya Rasulullah? Qal, Rasul menjawab, al-khobru batarul haq wal ghamtunas. Sombong itu 2 definisinya. Batarul haq wal ghamtunas. Batarul haq itu menolak kebenaran yang datang dari Allah. Jadi kalau Allah sudah menetapkan suatu kebenaran, mereka menolak kebenaran itu dan membuat yang lain sombong. Contohnya ada 2 kaum. Kaum Yahudi, proses penyembelihan Nabi Ismail, mereka ganti di kitabnya, diganti Ishak, sombong. Nasrani, sudah Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel budu rabbi wa rabbakum faman yusyrik billahi faqad haramahu jannah. Nabi Isa mengatakan di dalam Al-Maidah ayat 72, kafir orang-orang yang menyembah selain Allah. Hei Bani Israel, sembahlah Allah, Robku dan Robmu. Maka siapa menyekutukan Allah, diharamkan surga. Nabi Isa mengatakan begitu, malah dijadikan anak Tuhan. Penyimpangan, sombong. Maka 2 kaum ini, Yahudi dan Nasrani, ditetapkan Allah masuk neraka. Kenapa demikian? Di surat 16, bukan surat 16, di ayat 29, Allah yang menetapkan bahwa orang-orang sombong itu Allah letakkan di neraka. Jadi gak ada penawaran. Makanya kenapa 2 kaum ini, kaum Yahudi dan Nasrani, itu dimasukkan dalam neraka. Fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha falabisa masnal mutaqabirin. Nih, Allah berfirman di sini, maka masukilah pintu-pintu neraka dan kamu kekal di dalamnya, itu tempat seburuk-buruk manusia. Dan tadi imam kita di rakaat kedua dibacakan tadi, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nar jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, karena mereka merubah kitab Allah, dikasih Taurat diganti Talmud, dikasih Injil diganti Bible, dikasih Jabur diganti Mazmur. Dan ini terjadi. Maka itulah batarul haq, orang-orang yang menolak ketetapan-ketetapan Allah. Allah tetapkan sebagai orang yang mutakabir, sombong. Kemudian gomtunas. Apa gomtunas ini? Gomtunas itu meremehkan manusia.
Selama kita tidak pernah meremehkan manusia, itu tidak ada sombongnya. Apapun kita dikatakan orang, selama kita tidak pernah menolak kebenaran yang datang dari Allah dan tidak meremehkan manusia, tidak ada predikat sombong dalam diri kita. Selamat, aman. Sahabat, kalau bajunya nggak ada lapis besinya, terus berangkat perang, pakai kaos oblong, brodol kalau kena pedang, khususnya. Itu kalau kudanya tidak yang mahal, tinggi, besar, kuat, beli kuda di pasar Karah gitu, beletrek itu kudanya. Berapa beratnya pedang para sahabat, berapa beratnya baju-baju para sahabat. Nah itu kalau terompahnya nggak bagus, turun dari kuda, perang pakai apa? Pakai ilmu bela dirinya. Itu kalau pakai sandal jepit, pedot sandalnya. Gitu. Jadi tidak ada kekayaan apa kesombongan dihitung daripada apa yang digunakan. Selama dia tidak menolak kebenaran yang datang dari Allah, selama dia tidak meremehkan manusia, tidak ada kata sombong. Yahudi mengatakan semua orang, semua kaum di luar Yahudi anjing. Itu ada di Injil Matius pasal 2 ini. Jadi semua di luar Yahudi dia bilang anjing. Kalau Nasrani, semua di luar dia bilang wedus, domba yang sesat. Coba ini dua ini ada semua ini. Menolak kebenaran datang dari Allah, firman Allah diganti-ganti dirubah, meremehkan manusia pula. Pas. Makanya tadi dibacakan imam kita di surat Al-Bayyinah, surat 98 ayat 6. Maka inilah golongan ahli kitab, orang-orang musyrik itu penghuni neraka kekal di dalamnya. Dan itu seburuk-buruk makhluk. Maka jangan pernah sombong, Pak. 17 Agustusan, hati-hati. 17 Agustusan, temennya nyanyi. Wah, suara mulai enak. Tapi yang mereka nyanyi, waduh, hati-hati, Pak. Ini golongan sombong. Satunya lagi ngomong, iko Jawa nyanyi, ngomongnya wis males, udah Pak. Ini meremehkan banget. Terus nanti kalau ada lomba antar RT, ada wakilnya. Lomba ini diwakili saudara Fulan. Terus ada gini, isok tareku, isok tak, yo kalah. Alamat, jangan pernah ghamtunas, jangan pernah meremehkan dalam hal apapun. Karena ketika sahabat menanyakan Rasul, ya Rasulullah, makhobru, apa itu sombong? Tegas Rasul mengatakan al-khobru batarul haq wal ghamtunas. Sombong itu menolak kebenaran yang datang dari Allah dan meremehkan manusia. Selama kita tidak punya dua itu, kayaknya kita sudah punya 1/10 pangkat ibadur rahman. Pangkat kedua, ibadur rahman atau sifat kedua yang Allah berikan dalam ibadur rahman, Allah letakkan di ayat 64-nya. Kembali ke surat 25. Kembali ke surat 25 di surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 64. Ini sifat kedua yang kalau kita miliki pangkatnya ibadur rahman. Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan apa? Sujadaw wa qiyama, dengan sujud dan berdiri. Apa makna sujud dan berdiri? Salat. Maka siapa yang salat malam hari, apalagi di sepertiga malam, Rabbuna wa ta'ala benar-benar wa innallaha nuzulal fil ardi idza qarqal lail. Bukhari 1624 diriwayatkan Abi Malik radhiyallahu anhu sahih, Rasul mengatakan sungguh Allah di sepertiga malam turun ke bumi. Untuk apa? Wa man idza fastaghfiru fastaghfirlahu wa man idza fasta'ila fastaghfirlahu. Maka siapa yang meminta kepada Allah di jam-jam itu, Allah beri. Siapa yang berdoa di jam-jam itu, Allah ijabahi. Siapa yang mohon ampunan di jam-jam itu, Allah ampuni.
Dan Allah punya janji khusus lagi. Orang-orang yang mendirikan sholat malam itu ditambah predikatnya di surat 17 ayat 79. Maka orang-orang yang bisa sholat malam, dia masuk ibadur rahman di sifat keduanya. Kemudian Allah mengatakan wa minnal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayat sakarabuka maqamam mahmudah. Allah mengatakan dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud nafilatalak sebagai tambahan bagimu. Dan mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi ibadur rahman yang pertama tadi sudah tawadu, tidak sombong, terus omongannya tidak pernah omongan yang menyakitkan, tapi omongan kebaikan. Bahkan kalau tidak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Mangkana bilahi wal yaumil akhir faqulu khairu awliyasmut. Rasul juga mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau nggak bisa, lebih baik diam. Nah ini ibadur rahman. Daripada ngomong tidak baik, menyakitkan, lebih baik diam. Itu ibadur rahman. Kemudian dia bangun di sepertiga malam, ya, dicatat sama malaikat. Tapi tidur lagi lah, cuman tipis gitu ya, nggak dapet itu. Tapi benar-benar dia sepertiga malam. Sepertiga malamnya kita ini beda dengan sepertiga malam yang hitungan jam 12.00 itu ya. Karena hitungan jam 12.00 itu aneh. Hitungan yang aneh, bangsa Yahudi dan Nasrani menentukan kaum jamnya 00. Yang benar itu Islam, ya. Karena semua dihubungkan dengan perputaran daripada optik. Eliminasinya matahari, bulan, tata surya ini. Islam itu yang benar. Jam 00 kita itu maghrib. Karena jam 00 itu matahari betul-betul tenggelam. Ada nampak hilal bulan, itu jam 00. Nah maka sepertiga kita lihat subuhnya. Maka kalau kita jam 00-nya katakanlah jam 17.30 seperti ini, maka nanti subuhnya kan kisaran jam 4 lebih setengah, jam 3 lebih 40, 45 antara itu ya. Maka sepertiganya di mana? Jam 3, setengah 3 sampai jam 3 itu. Jadi bukan itu dibagi 3 nanti ketemu jam 1 malam atau jam 12, bukan. Beda sepertiganya. Sepertiganya dihitung dari maghrib ini ke subuhnya. Mana sepertiga? Sepertiga terakhir. Sepertiga akhir. Jadi dibagi 3. Kalau jam 17.30 sampai jam 4.30 kesiangan sudah. 3.30 ya. Kita lihat. Di sini sampai 12, ada 5 di sini. Nah, berarti di sini sepertiga terakhir. Jam 3, setengah 3, jam 3 antara itu. Tergantung subuhnya. Karena kita mengikuti Qamariyah. Maka siapa yang sepertiga malam, dia bangun, dia sujud dan mendirikan sholat, ini ibadur rahman. Kemudian sifat berikutnya untuk mencapai ibadur rahman adalah kita lihat di ayat berikutnya, yakni ayat 65-nya. Sifat pertamanya tidak sombong, tawadu. Kemudian sifat yang keduanya mendirikan sholat malam. Sifat yang ketiganya adalah orang-orang yang apabila dia benci kefasikan, benci kekufuran, benci neraka. Jadi benci neraka, benci kekufuran, ya, itu adalah orang-orang yang disebut ibadur rahman. Kita lihat di Qur'annya di surat 25 kembali di ayat 65. Rabbuna wa ta'ala
berfirman dalam surat Al-Furqan di ayat 65, waladina yakuluna rabbana srif ana azab jahannam ina ajabaha kana gharama. Orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah adab jahanam dari kami. Karena sesungguhnya adab itu membuat kebinasaan yang kekal. Jadi kalau dia benci neraka, benci kefasikan, benci kekufuran, itu ibadur rahman. Tapi kalau dia masih belum punya rasa takut, masih berani, masih mencoba, belum ibadur rahman. Maka kalau pengen dapat ibadur rahman, dia membenci kekafiran, membenci kekufuran, membenci kefasikan. Karena apa? Tahu bahwa kekufuran, kekafiran, munafik dan sebagainya itu neraka tempatnya, dan dia benci sekali. Maka siapa yang benci dengan neraka, benci dengan adabnya, itu ibadur rahman. Dan jangan pernah mengatakan, tapi Islam itu jaminan katanya. Jaminan begini Islam itu. Ini yang ngasih jaminan Allah lagi. Man mata yashadu la ilaha illallah min qalbi yadkhulul jannah. Memang Allah jamin. Allah jaminnya begini. Barang siapa yang hatinya dan masih punya la ilaha illallah, tidak menyembah kepada selainnya, tapi bedik, lepas, bulat, blingsek, bangga, beduknya nakalah, pokoknya itu tetap jaminannya surga. Tapi mampir ke neraka. Dan berapa lamanya mampir? Walau al-musawab, itu hak Allah yang memberikan mampirnya. Tapi jaminan surga memang iya. Terus jangan pernah berpikir gak popo, yang penting kok surga. Wis masih mampir rokok dulu. Kalau gumbul artis-artis, gumbul ini, loh, jangan bermain-main dengan neraka. Gak mampu kita di neraka. Kenapa gak mampu? Coba kita lihat di surat 4 An-Nisa di ayat 56. Gak mampu kita dulu sama neraka. Nih Allah katakan urusan neraka, innal ladina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar kullaman najihat juluduhum ba'dalnahum juludan ghairah. Masya Allah. Sungguh orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus, kami ganti yang baru. Loh, bikin nek jari anak Surabaya nyenyek tuh. Kita Pak, kecipratan arnya bakul sate itu mencetak Pak. Ini belum mencetak, dibuat baru, ditambahin lagi. Dan kalau kita mencoba, tangannya dibakar begini. Udah dilakukan uji coba nih, titik tertentu pingsan. Ini belum pingsan baru. Gimana enggak nyenyek tuh? Nah kan mampu. Maka kalau kita bisa enggak mampir, enggak usah mampir. Gimana caranya? Bencilah dengan jahanam. Bencilah dengan kekufuran. Bencilah dengan kefasikan. Karena Allah tetapkan itu, bahwa siapa yang membenci itu, ba'ila jahannama ghurraba, maka dia ibadur rahman. Baru dapat 3. Ada 11. Berarti enggak selesai kan? Berarti nanti berikutnya tetap judulnya menggapai ibadur rahman. Yang keempat, sifat menggapai ibadur rahman yang keempat adalah orang-orang yang apabila dia berinfak dan bersedekah itu tidak berlebihan, dan juga tidak pula dia kikir atau medit. Kita lihat ayat 67-nya. Surat 25 lagi. Kembali ke Al-Furqan. Ayat 67. Rabbuna wa ta'ala menjelaskan kepada kita syarat atau sifat yang menggapai ibadur rahman adalah di surat 25 di ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawwama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila dia menginfakkan harta tidak berlebihan
tidak pula kikir, tapi di antara keduanya. Maka kita lihat sekarang, gimana caranya? Kalau ada kota infak lewat, apa yang kita lakukan? Pura-pura tidur, biar dilompati. Enggak lah ya, Baitul Haq ada kota infak, langsung buka dompet. Ternyata di dompet dilihat, ada 2.000 satu lembar. Ada 5.000 satu lembar. 10.000 satu lembar. 20.000 satu lembar. 50.000 satu lembar. 100 satu lembar. Yang mana dimasukkan? 2.000. Ini masuk medit, Pak. Masuk medit. Karena kalimat Allah, wa kana baina dzalika qawama. Tengah-tengahnya dong. Jangan yang 100 nggak suka Allah sebenarnya. Ya nggak apa-apa 100, tapi jangan ngomel ya. Masukkan 100. Keluar Baitul Haq. Bakule liwat. Tiwas taknya apa Baitul Haq. Sama aja. Mending sing 2.000 atau 5.000. Maka kalimat Allah mengatakan waladina ida anfaq ulam yusiku walam yaktaru. Dia tidak berlebihan dan tidak kikir. Itu yang tengah. Maka kalau digambarkan di dompet ada 2.000, 5.000, 10, 20, 50, 100, yang mana? 20. Antara 10 atau 20. Itu yang Allah suka. Tapi ada juga dalam kajian atau apa, malah dibukakan sajadah. Ayo, taruh sini semua. Jangan takut. Yang ada taruh sini. Nanti semua ditukar Allah. HP juga taruh sini. Ambil chipnya saja. Ada loh Pak yang begitu. Pulang kajian bingung. Mas, aku nunut. Duh, apa? Wis tak kena HP. Tak nunut pulang. Itu tidak boleh. Itu dolimi li nafsi. Dolimi diri. Bukan itu yang Allah inginkan. Dan orang-orang yang dia berinfak dan dia bersedekah, itu jaminannya surga. Makanya ibadur rahman tadi janji Allah yang paling utama adalah kelak di surga itu dia derajatnya di atas yang lainnya. Kalau sudah ibadur rahman. Ketika dia infak sedekahnya, maka dia infak sedekahnya jaminannya aja sudah surga. Apalagi kalau dia tadi walam yaksifu walam yaktaru, dak medit juga dak medit atau kikir juga dak boros, dak berlebihan. Itu ibadur rahman. Itu jaminannya luar biasa. Karena infak sedekah Allah tetapkan dalam surat Ali Imran di 133, 134, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wal jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah menuju ampunan dari Allah Rabb kalian dan mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi hamba yang takwa. Siapa itu? 134-nya Allah sebut alladzina yunfikuna fisarra'i wadara. Diberikan pada orang-orang yang infak sedekah baik di saat lapang maupun sempit. Baru Allah tambahkan lagi wal kadiminal goid, pada orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian Allah tambahkan lagi wa afina aminnas, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian Allah tambahkan wahwal muhsinin, orang yang berbuat kebaikan. Ini surga. Maka infak sedekah sampai Rasul mengingatkan begini, wa man ida anfaq khairu amalan yadaihi min yusra. Sampai diajari Rasul, kalau kamu infak ambil yang terbaik. Nah, yang terbaik tadi berapa tadi? 10 atau 20 kan? Ambil. Kemudian tutup dengan kirim masukkan. Orang sekarang juga sama Pak, ditutup. Tapi bukan karena hadis. Sebabnya dibuka bukan itu yang Rasulullah. Maka yang dikatakan tadi dalam surat Al-Furqan 67-nya tadi, ketika kita infak sedekah, berinfaklah dengan yang terbaik. Dan yang terbaik bukan yang banyak ternyata, tapi menurut Allah wa kana dzalika qawama. Itu menurut Allah. Kadang kita berpikir menurut kita baik, belum tentu baik dari Allah. Tapi apa yang baik dari Allah itu pasti baik buat kita. Tapi terkadang kita berpikir, wah ini kayaknya nggak baik buat saya. Padahal baik. Makanya mukmin itu punya 3 sifat. Yang pertama, sifat seorang mukmin adalah sukri indaraha. Dia senantiasa bersyukur terhadap setiap nikmat. Kemudian yang kedua, sobri indal bala. Dia sabar dalam menghadapi dinamika kehidupan, ujian, cobaan.
Yang ketiga, ridho bimuril qadar. Dia ridho terhadap semua ketetapan Allah yang ditetapkan untuk dirinya. Itu baru namanya hamba-hamba yang mukmin. Jadi kalau kita masih belum bisa mensyukuri setiap nikmat dan kita belum bisa bersabar dalam menghadapi berbagai ujian dan kita belum ridho terhadap apa yang ditetapkan Allah, belumlah kita masuk derajat orang-orang yang beriman atau mukmin. Karena Rasul mengatakan khairul mukmin hal salasu man kunna fiha. Karena derajat orang mukmin itu 3. Syukri inda raha. Dia senantiasa bersyukur terhadap apapun nikmat yang Allah berikan padanya. Wasabri indal bala. Dia sabar dalam menghadapi bencana, ujian, cobaan. Warido bimuril qadar. Dan ridho terhadap apa yang ditetapkan Allah untuk dirinya. Nah, saudara-saudaraku, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita baru dapat 4 ya. Masih ada sisa. Nanti kira-kira pertemuan berikutnya lagi baru kita akan selesaikan ya, derajat ibadur rahman bagian kedua, begitu mungkin nanti judulnya. Nah, ini ada yang mau didiskusikan dari 4 sifat ini dulu? Tidak ada. Boleh ditambahkan langsung ya. Ada nggak? Adzan kurang berapa menit? Kurang berapa menit Ustaz? 7. Nah, kalau gitu saya tambah ke sifat kelima aja. Nggak ada yang didiskusikan ini. 1, 2, 3, 4 ini. Tawadu, tidak sombong tadi. Sudah, nggak ada semua ya. Sampai dengan berinfak sedekah. Yang kelima. Masih ada 7 menit ya. Yang kelima adalah menjauhkan diri dari sifat-sifat syirik. Ini ibadur rahman. Jadi sifat-sifat syirik ini itu dimulai dari ayat 68 sampai 71. Waladina la yad'una ma'allahi ilaha itu. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa melakukan demikian niscaya mendapat pembalasan. Maka syirik ini hakikatnya adalah sifat yang senantiasa menyekutukan Allah. Maka seseorang yang menganggap bahwa selain Allah itu ada Tuhan lain lagi, jangan harap mencapai ibadur rahman. Musyrik dia. Nah kemudian syirik sendiri dibagi dua. Dalam kaidah syar'i syirik ini adalah syirik akbar, syirik asghar, syirik besar dan kecil. Yang bahaya itu justru syirik kecil yang numpuk. Contoh, obat itu bisa jadi syirik. Nah misalnya datang ke rumah teman, pas bertamu kepalanya pusing, Mas orang diobat ngeluh, oh no ini, katakanlah dia oskadon, terus dia bilang, aduh mas, aku ndak bodrek, ndak waras, syirik. Aku ndak bodrek, ndak waras, syirik. Berarti dia mengatakan bahwa penyembuh sakit kepala itu bodrek. Padahal penyembuh utama sakit siapa? Allah. Siapa Allah? Allah itu sifa'un, wasifa'uka. Maka justru kalau dia mengatakan aku naik kaki gak waras, nah ini syirik. Maka mestinya gimana? Bilang apa dia? Bismillah, sembuhkan ya. Mestinya begitu. Tapi juga tidak boleh ngawur. Kalau obat ngeluh, kalau masuk kan obat belas, ya naik obat anu, kita obeni, itu ngawur kan itu. Itu ngawur lepas ya. Artinya ada ikhtiarnya. Meminum minta kesembuhan karena Allah. Apa dia bilang obatnya syirik musyrik. Dokter pun demikian. Ya. Anakmu loro gak mau dokter. Dokternya simposium. Iki nih gak di dokter, gak dipegang dokter cinta. Gak waras anakku itu sama itu. Itu syirik musyrik. Yang benar bawa kemanapun. Yang ada tulisannya dokter rumahnya. Ketuk pintunya. Dok, anak saya sakit. Ngomong sama Allah, ya Allah, saya bawa anak saya ke dokter. Kasih kesembuhan ya Allah. Karena dokter siapapun itu dititipi Allah ilmu untuk mengobati manusia yang sakit. Dan itu pun kehendak Allah menentukan dokter-dokter ini. Tapi kalau sampai kita bilang, dicekel dokter ini nggak waras, itu juga syirik kecil. Bahaya.
Ini numpuk. Sirik lagi yang kecil. Sholat itu kalau sendirian Pak saya naik. Itu kalau pas ada mertua atau ada ini, wah, dibanterno suara. Allah, cek krungu. Ini masuk riya. Ini pun sirik nih, bagian sirik kecil. Ya. Kalau infak sedekah, wah. Kalau 2000 ditutup. Kalau 50 100 marah sama takmirnya. Kotakmu pulang ngombol, gak bisa mlebu. Jangan entuk abang. Ini sirik-sirik kecil nih. Kemudian bagian lagi dari sirik kecil adalah zum'ah. Zum'ah ini sirik, masuk bagian sirik dalam garis syar'i. Apa zum'ah? Semua kebaikan diceritakan. Semua contohnya. Datang seorang ngomong sama Fulan, kamu kemarin nolong ya? Si A. Oh, turun spiro iku. Sing B Jogja tak tulung. Sing C Madiun tak tulung. Sing B Bandung. Ceritanya malah banyak. Ini siri ini, bagian siri ini. Ini begini berat masuk surga nih. Jangankan mencapai ibadur rahman, masuk mukmin aja berat nih. Nah, itulah. Akhirnya yang ada apa? Kesombongan di dalam. Dan tadi Allah katakan apa? Fatkulu abwaba jahannam khalidina fiha, tuh di surat An-Nahl 29. Silakan masuk pintu neraka ya. Kekal kamu di dalamnya. Maka ini bahaya. Yang satu lagi itu ujub. Ujub itu nggak diucapkan, Pak. Nggak diucapkan, ngomong dewe, dibek dewe, jelekkan orang, puji sendiri. Contoh, orang namanya mata bisa melihat infak 11 10.000. Tadi dia 50 sebelah kelihatan 10. Ngomong dewe. Tiba nomor 10, akeh aku seket. Nah, ini ujub. Ini sirik semua. Ini yang kecil-kecil. Maka hindari ini. Kalau ingin mencapai derajat ibadur rahman. Dan derajat ibadur rahman ini janjinya Allah dahsyatnya luar biasa. Maqam mahmudah. Diangkat dia derajat tertinggi. Fiddin wad dunya wal akhirah. Dia memberikan derajat tertinggi dalam agamanya, dalam kehidupan di dunia dan kehidupan dia di akhirat nanti. Ini ibadur rahman. Nah, kemudian yang syirik besar itu kalau sudah menganggap benda ini bisa buat pelaris, benda ini bisa menimbulkan apa dan lain sebagainya, ini besar, sudah besar. Kalau tadi masih kecil-kecil tuh, riya, zum'ah, ujub, itu terus gak mau ikat tuh masih syirik kecil-kecil. Tapi kalau yang besar, akik ini masuk besar. Aku itu digosok-gosok, diambungi, bojone lo gak dodik belas. Ini juga bahaya ini. Terus ngomong iki lek gak gara-gara cincin ini gak payu tuh. Wah sudah, ini besar kalau sudah. Kemudian ayat-ayat Allah saja pun bisa jadi kesirikan. Masang ayat kursi di rumah. Ditanya untuk apa? Supaya setan gak masuk sini. Gak masuk situ mak, lewat loteng sama garasi. Itu sudah syirik musyrik. Kalau masang ini untuk apa? Supaya orang tahu saya muslim. Nah itu beda. Dakwah itu ada syiar. Tapi kalau masangnya supaya setan gak lewat gini, itu sudah syirik musyrik. Jangan. Nah itu jadi jangan sampai berbuat syirik. Sudah dapat 5, sisa 6. Mudah-mudahan nanti pertemuan yang kedua bisa tuntas. Terus kita ganti ke tema-tema berikutnya lagi. Mudah-mudahan bisa bawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.